Dulu ya pengen jadi ABRI karena memang dulu teman-teman juga larinya ke ABRI semua. Cuma dulu itu sempat kita mau berangkat ke Irian. Jadi ada kemauan tinggi, cuma waktu itu kita mau berangkat 7, yang berangkat 6, saya enggak. Saya daftar di sini, di Kodim. Pernah gitu, mau tes fisik, ya kita izin dulu dong. Nah orang tua itu nggak ngizinin, ya udah kita mundur. Karena percuma kalau kita masuk angkatan ataupun masuk apa gitu kan, kalau nggak ada izin orang tua nggak berani gitu kan, karena semua juga dari orang tua. Cita-cita memang pengen ABRI gitu, cita-cita, tapi memang kan saya bilang tadi, hasil dan itu semua kan Allah yang tentukan. Kalau saya jadi ABRI mungkin saya nggak kenal semua yang ada di sini, nggak kenal dengan istri saya, nggak kenal sama siapapun ya, karena mungkin beda lagi lah. Jadi alhamdulillah ya, mungkin ini semua Allah berikan jalan. Ya udah, kamu sabar, jangan jadi ABRI, kamu jadi pengusaha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Pak Jajang di sini menjabat sebagai Direktur Utama PT Karunia Pangan Nusantara. PT Karunia ini kurang lebih di 2021 ya, baru 1 tahun. Awalnya memang kita berdiri dari UD, RJ, sesudah RJ barulah CP di 2018, CP Arjuna Putra Mandiri. Selepas sekolah dulu memang cita-cita sih banyak, pengen jadi ABRI, nggak belum kepikiran jadi pengusaha. Pengen kerja di pabrik-pabrik seperti biasalah, lumrah ya, kita keluar sekolah pengen ngelamar kemana-kemana, pengen belajar itu. Ternyata memang waktu itu ada salah satu saudara saya jualan daging lokal. Kita di situ belajar dari benar-benar dasar nol, dan kita nggak hafal apa sih namanya ini sapi, apa hitungannya lokal ini, cara pemotongannya lokal seperti apa, terus beban bobotnya berapa, kita belum hafal. Tapi alhamdulillah, karena prinsip saya waktu itu saya pengen belajar ilmunya aja, bukan masalah gaji. Karena kalau gaji bisa habis, kalau ilmu selama kita masih bisa, kita selalu tidak akan hilang gitu. Beliau mendidik saya memang tidak langsung. Cuma kalau saya punya prinsip, kalau saya belajar itu nggak mau disuruh, tapi saya belajar sendiri gitu kan. Dengan keuletan, dengan jerih payah, dengan pengorbanan. 14 tahun saya udah hafal banget namanya daging lokal, bagian-bagiannya. Karena memang itu perlu, karena di lokal itu sangat sulit, karena harus lihat bobot, harus pakai rumus. Karena ada rumus-rumusnya, nggak asal motong langsung jual, nggak, itu beda. Karena di lokal ini berbeda dengan impor. Kalau impor kita beli kontainer berapa, kita bikin berapa, itu HPP keluar. Kalau lokal enggak, kita pakai rumus. Karena apa? Karena ekoran mereka. Betul-betul hitungan yang matang. Saya waktu itu digaji kalau nggak salah itu dari 10.000. Tahun berapa ya, saya lupa lagi dah. Kebeli kali rokok 2 bungkus 3 bungkus kali ya gitu kan, sama makan gitu kan. Nah dari situ ya udah nggak apa-apa. Kita bukan cari gaji, kita belajar terus menambah ilmu. Nah dari situlah semula bisa mandiri sendiri, dagang jualan sendiri lokal berapa tahun, ada setahun tuh. Saya lokal setahun, sudah itu ya karena kita memang nggak kuat di finansial, kita berhenti, cepet nganggur dulu tuh. Nganggur lama juga, terus kita kerja lagi. Sebelum nikah juga kita udah dikeluarin sebetulnya. Pas mau nikah itu waktu itu seminggu pas nikah kita dikeluarin. Ya, tapi nggak ada masalah sih. Memang ya biasa kalau kita rumah tangga itu bas baru itu ada aja, ya kan. Tapi kita nikmati, kita ya udah syukuri aja berapapun. Pernah kita ngojek juga, pernah kita ya apa aja yang halal. Kalau saya sih dari dulu nggak punya berpikiran, wah ini malu, nggak jual gengsi, apa aja. Karena apa? Karena memang kita merasa kita keluarga yang tidak mampu. Background dari keluarga itu semua memang wira swasta. Orang tua itu pedagang juga, dua-duanya pedagang. Ibu dan bapak itu pedagang, tapi bukan daging-daging, macam-macam. Orang tua itu, yang orang tua laki itu dagang sayuran, kalau ibu jualan di warung. Modal waktu itu 1 juta, kalau nggak salah 500 apa 1 juta, itu pun dari hasil ngojek, hasil usaha ngojek. Waktu itu kita kumpulin karena Allah sudah ada garisnya ya. Kita dikenalkan sama teman-teman lama sih di daging juga. Kita ngobrol sharing, mau usaha apa gitu kan.
Ya udah ikut aku aja beli daging box, 1 box. Nah, kamu punya uang berapa? 1 juta, digabung lah gitu. Kita bawa ke pasar, jual, kita balikin uangnya. Dan saya dan istri juga sempat, oh ini usaha bagus kalau kita kembangkan dan kalau kita komitmen dan kita memang harus kerja keras. Pertama memang kita dibantu oleh SGU, kedua oleh DPP, ketiga sama PT Suri Nusantara Jaya. Ya alhamdulillah beliau-beliau itu sangat luar biasa, support ke saya ini sangat luar biasa karena saya tidak bisa melupakan beliau-beliau sebagai importir yang mensupport dari kecil sampai saat ini. Bahkan alhamdulillah sekarang kita disebut juga sama IJL, terus sama Indoguna. Alhamdulillah ya inilah yang memang harus saya pertahankan dan tidak mudah. Bagaimana caranya untuk bisa merubah sistem dan memanage perusahaan ini supaya bisa berkembang dan diinginkan oleh seluruh importir ataupun market pasar yang ada yang sudah bisa kerjasama dengan perusahaan kami gitu. Pernah paling kejadian itu di pas COVID ya, karena importir mungkin merasa takut atau gimana, kita kurang tahu ya. Modal kerja semua ditarik dan kita otomatis karena kita udah nyebar ke bawah, uang kita udah nyebar ke bawah karena barang suplainya kurang, itu kan? Itu karena keadaan ya ini kan musibah seluruh. Dan saya pun tidak marah dan saya pun memaklumi. Siapapun pasti memaklumi dengan keadaan yang sangat ya ibaratnya di dunia perdagangan ini sangat riskan gitu kan. Apalagi dengan keadaan Covid gitu kan. Kita pun sama ke bawah. Tapi kalau importir ke kita itu kan mudah, kalau saya ke bawah itu sangat sulit. Jadi sebetulnya beliau-beliau itu wajar-wajar saja dan saya juga oh ya udah, cuma persiapan saya kurang karena kita nggak tahu bakal terjadi wabah seperti ini kan gitu, dan kita cuma hanya ya udahlah flex aja lah, jalan aja. Arjuna Putra Mandiri itu filosofinya Arjuna anak saya, Putra ya putra saya, dan mandiri dia bisa mandiri. Dalam suatu saat jadi generasi Arjuna ini bisa berdiri sendiri tanpa harus dibantu siapapun, berdiri dengan ya keinginan dia, kejerih-payahan dia, seperti itu sih. Gitu. Jadi filosofi CP Arjuna seperti itu, Arjuna Putra Mandiri. Alhamdulillah di tahun 2018 kita bentuk CP itu. Dulu waktu RJ itu kita hanya untuk di wilayah Bogor saja yang terdekat. Gimana sih persaingan dan gimana sih ekspansi kalau kita bisa keluar gitu kan, bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman, yang sudah lama. Tapi karena optimis dan benar keyakinan yang kuat dan memang kita harus berusaha, saya coba. Alhamdulillah di 2017-18 itu di luar pulau itu, luar kota semua merespon baik itu dengan adanya perusahaan RJ. Nah di 2018 kita pengen ekspansi lagi ke luar pulau. Nah disitulah kita bentuk namanya CP yang berbadan hukum, itu yang resmi. Untuk pasar kita itu alhamdulillah kita udah bentuk untuk luar pulaunya Banjarmasin, Pekanbaru, terus Palembang, Lampung, terus sampai Kalimantan, dan insya Allah kita mau ke Bali. Insya Allah mudah-mudahan di semua dimudahkan. Kalau untuk daerah Bogor alhamdulillah kita hampir 70% lah, 70%, 80% kita udah punya market pasar. Bandung untuk wilayah Jawa Barat aja ya. Tapi kalau untuk Jawa Timur itu ada Malang, terus ada Jombang, terus sampai Purbalingga, Kudus. Alhamdulillah kita udah sampai ke titik situ dan sampai ke luar pulau juga gitu. Kalau pengiriman mereka mengirim ekspedisi untuk luar pulau dan luar kota. Kalau untuk Jawa Barat kita berikan satu fasilitas. Mereka pesan kita kirim. Tapi hanya untuk batasnya Purbalingga. Kalau untuk luar pulau mereka semua kirim ekspedisi. Jadi mereka PO, kita kirim ekspedisi, barulah kita loading, kita muat, kita udah beres loading, kita foto mobil dan kita kirim ke konsumen. Nah sesudah itu konsumen barulah transfer gitu. Sukses itu semua dari doa orang tua, doa dari istri keluarga, doa dari seluruh karyawan,
dari seluruh masyarakat yang ada sekitarnya. Karena terutama orang tua, tanpa orang tua kita nggak akan bakalan sukses kalaupun kita nggak ada izin dan nggak ada restu, nggak ada ridho dari orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu paling utama, itu kan istri, keluarga itu. Karena doa orang tua kan doanya Allah SWT, ridhonya orang tua, ridhonya Allah gitu kan. Jadi saya sangat berkeyakinan saya bisa sukses itu bukan karena saya sendiri, karena berkat semua yang support. Karena kalau saya pribadi bohong, saya apa adanya dan saya cuma ya Pak aja yang sendiri aja. Jadi inilah yang bisa sukses saya ini karena support dari orang tua, para guru-guru kiai, para guru ngaji saya, para habaib itu kan, para keluarga, istri ataupun seluruh karyawan yang ada di sini, terus teman-teman yang ada di luar juga sangat membantu doa terjadinya kesuksesan ini. Prinsip saya insya Allah saya tidak akan merugikan siapapun dan saya juga tidak mau dirugikan. Kita sama-sama dan memang perlu proses, sebetulnya perlu proses. Arjuna Putra Mandiri ini menyediakan produk-produk daging dari barang-barang dari impor seperti Aussie, New Zealand, dari Amerika, yang sekarang terbaru itu dari India, Buffalo. Jadi Arjuna ini menyediakan bahan-bahan olahan yang belum jadi. Jadi bahan-bahannya aja gitu, bisa bakso, bisa horeca, semacam itu kan. Pokoknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah kita akan sediakan dengan harga-harga yang terbaik dan kualitas yang terbaik. Kalau menurut saya sih impor itu satu memang pasti harga yang terbaik karena harga impor itu memang lebih cenderung di bawah lokal. Kedua untuk higienis karena impor itu mempunyai SOP yang benar-benar luar biasa karena mereka dari sana pun pemotongnya benar-benar dijaga. Terus kiriman ke Indonesia pun dijaga juga dalam kondisi suhu yang benar-benar harus sesuai dengan standar gitu kan. Bahkan kalau higienis kan pakai box. Jadi kita nggak bisa masuk tangan ke daging itu. Jadi dalam selalu keadaan tertutup gitu. Itu bedanya. Kedua memang bersihnya luar biasa daging-daging impor ini non lemak ya. Itu sih perbedaannya ya. Gitu. Impor ini sudah berstandar halal resmi dan internasional, bukan hanya untuk di Indonesia aja, internasional menyeluruh. Jadi memang sertifikatnya bukan sertifikat MUI, bukan sertifikat seluruh internasional. Jadi kalau menurut saya untuk halal insya Allah halal karena pemotongan di sana itu memang orang-orang terutama yang diutamakan itu orang-orang Islam pemotongnya, kecuali untuk negara-negara lain. Kalau untuk negara Indonesia dikhususkan, kalau nggak salah seperti itu sih. Kalau untuk saat ini kita alhamdulillah kita udah mencapai per hari itu memang kadang naik turun ya. Kita kadang nggak flat karena jualan ini terkadang kebutuhan masyarakat dan kebutuhan distributor. Kita bisa nyampe di 40 sampai 50 ton. Ya kadang kalau lagi kondisi kurang bagusnya itu di 20 gitu, 20 ton per hari gitu. Sampai kalau lagi posisi normal itu bisa sampai 50 atau 60. Karyawan alhamdulillah untuk saat ini di 43 karyawan. Jadi kalau di KPN ini kita syarat pembelian itu minimal itu 1 box. Ukurannya kalau 20 kilo. Pokoknya kalau ukuran impor itu kan ada yang standar dan ada yang tidak. Pokoknya minimal 1 box gitu, 1 box untuk pembelian ya gitu. Karena kita nggak menyediakan retailan semacam sekiloan itu enggak. Kita menyediakan bahan yang udah benar-benar udah 1 box gitu. Enggak juga sih, kita belum ke sosial media ya, kita masih biasa ke WhatsApp ya. Tapi memang kita di sini udah dibentuk sistem, jadi ada bagian-bagiannya. Untuk bagian retail ada, terutama memang saya juga selain dari direktur juga marketing gitu, marketing. Cuma kalau marketing saya tugasnya untuk para konsumen yang udah benar-benar yang saya udah jaga dan benar-benar udah komitmen dan benar-benar punya loyalitas tinggi ke perusahaan kami ini. Jangan lupa subscribe Halo Bos.